Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Bea dan Cukai memusnahkan barang kena cukai ilegal. Dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Pasuruan terus bersinergi dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan untuk pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Dukungan secara intens itu diwujudkan dalam berbagai upaya, mulai dari operasi gabungan Satpol PP dan Bea Cukai, sosialisasi, hingga penguatan sinergi dengan berbagai pihak. Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan melindungi penerimaan negara dari cukai, serta melindungi kesehatan masyarakat dari resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh barang kena cukai ilegal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam persaingan usaha. Sebagai pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan kepedulian yang kuat terhadap pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung penuh pemberantasan barang kena cukai ilegal dari awal sampai akhir. Salah satunya pemusnahan barang-barang hasil penindakan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan periode Juli 2023 hingga Oktober 2024 yang terdiri dari 8.111.820 batang rokok, 15.000 gram tembakau iris, dan 3.218 liter minuman mengandung etil alkohol. MMA senilai mencapai 11,3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 8,1 miliar rupiah. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara pada sektor cukai hasil tembakau, sehingga perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima setiap tahun menjadi cukup signifikan. Perolehan tersebut merupakan hasil dari upaya bersama yang dilakukan berbagai stakeholder dalam jangka waktu yang panjang. Rekan-rekan sekalian, jadi hari ini kita melakukan pemusnahan PKC ilegal hasil penindakan mandiri Bea Cukai maupun bekerjasama dengan Pemkab Kabupaten Pasuruan dan juga Kota Pasuruan, Forkominda, APH juga untuk periode Juli 2023 sampai dengan Oktober 2024. Jumlahnya adalah sekitar 8 juta batang dan juga ada etil alkohol, ada MMA, minuman keras. Ya, nah ini wujud sinergi kami dan juga Pasuruan dengan Pemkab Pasuruan yang BKC ilegal ini adalah mengganggu perekonomian negara. Ya, tentunya kalau tidak ada BKC ilegal itu bisa menambah pendapatan penerimaan negara. Untuk itu diperlukan kerjasama semuanya dari Bea Cukai, dari aparat pemerintah, Forkominda dan juga masyarakat. Ya, harapannya sekali lagi kita bersama-sama membangun Indonesia ini dari peredaran BKC ilegal ini harus kita atasi bersama-sama, harus kita kerjasama untuk kita gembur ya, namanya BKC rokok ilegal. Mungkin demikian dari kami Bea Cukai, mungkin Pak Bupati, monggo Pak, barangkali ada sampaikan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Forkopimda, terutama juga Bea Cukai Kabupaten Pasuruan yang luar biasa tantangannya untuk memberantas terutama rokok ilegal yang ada di pasaran. Karena bagaimanapun itu luar biasa. Karena namanya yang ilegal ya kucing-kucingan, Rek. Kan tidak semudah kita menangkap yang barang kelihatan. Jadi tapi tadi disampaikan oleh beliau, jadi banyak yang inovasinya yang dilakukan oleh Bea Cukai, termasuk tadi mengganggu distribusi rokok ilegal. Jadi distribusi rokok ilegal bagaimana kita bisa menghentikan atau mengganggu distribusinya. Karena ini tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, bisa lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Yang dari luar Jawa ke Jawa, yang dari Jawa ke luar Jawa, ini kan menjadi tantangan semua. Tidak hanya Bea Cukai tapi seluruh Bea Cukai dan seluruh aparat penegak hukum Forkopimda di masing-masing kabupaten. Dan alhamdulillah berkat kinerja Bea Cukai Kabupaten Pasuruan ini menjadi penyumbang cukai
terbesar di seluruh Indonesia. Ada lagi? Cukup? Izin Pak Tah, di periode tahun ini apa ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Untuk sampai dengan bulan April ini mungkin sekitar 40-50 penindakan. Jadi rata-rata 15 penindakan satu bulan kita. Jadi hampir 2 hari sekali kita melakukan penindakan. Berarti lebih banyak yang tahu saat ini periode. Iya. Izin yang dipegang itu ada pita cukai ya? Nggak ada. Ini, Oh, ini minuman. minuman. Termasuk rokok juga. Iya. Ini kategori pita palsu atau memang expired? Ini salah. Kalau kita lihat ini palsu ini sebenarnya. Palsu. Palsu. Nggak, Oh, ini iya. kan kayak print-printan biasa nih. Iya, siap. Bukan. Jadi yang asli itu kertasnya aja itu kertas pada larang. Siap. Ada hologramnya dari PT Pura. Kemudian yang mencetak Peruri. Ini sangat safety-nya itu luar biasa. Ini print-printan biasa nih kayaknya. Ya, kelihatan hampir sama ini kayaknya. Ada. Kalau tahun yang lalu ada penyidikan sampai ke penegakan hukum 4 orang. Nah, sekarang enggak ada. Tahun ini 2025 ada 2 penyidikan. Saat ini 1 dalam proses. Yang 2 itu. Iya, datanya nanti di Pak Kajari ya atau Pak Fandi nanti bisa di dalam proses. Ujungnya adalah pengadilan nanti. Iya, nanti Ada penurunan ya? berkurang yang tertangkap. Oh, kalau kasusnya Iya, kasusnya. tahun lalu ada 5. 5. Tahun ini baru 2, Pak. Baru bulan April ini, Pak. Karena Semoga banyak saja. yang tertangkap itu banyak yang ilegal berevolusi. Awalnya transaksi biasa, akhirnya pakai jasa pengiriman. Ya, modusnya tadi saya sampaikan macam-macam tadi itu. Jadi kan macam-macam. Jadi bukan karena yang ditangkap berkurang terus kurang berprestasi, tidak, karena semua kan berevolusi. Jadi biasanya sama pakai mobil sendiri karena ditangkap sampai kena hukuman, tahun ini mungkin pakai ekspedisi pelanggarannya kan macam-macam. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama teman-teman wartawan. Kalau ada rokok ilegal yo tetap infokan ke kita kan. Termasuk di warung-warung ya, yang bisa dilihat di Pasuruan. Coba dilihat. Siap. Ada nggak tempat kita yang saya hormati Pak Bupati dan Forkompinda Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Kemudian rekan-rekan media, di sini ada 50 media Pak, dari media cetak dan juga media elektronik. Terima kasih kehadirannya. Jadi pagi hari ini kembali kami melakukan press release terhadap penindakan barang kena cukai ilegal yang sudah rutin kita laksanakan. Jadi rekan-rekan wartawan pun juga yang tahun lalu datang ke sini, kita kembali konsisten untuk memerangi BKC ilegal ini, dan hari ini kita melakukan pemusnahan untuk penindakan Bea Cukai Pasuruan bekerja sama dengan Pemkab, dengan aparat penegak hukum di Pasuruan untuk periode Juli 2023 hingga Oktober 2024. Barang hasil penindakan yang kita musnahkan saat ini adalah 8.100.000 batang rokok ilegal, kemudian 15.000 gram tembakau iris, kemudian 3.218 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Jadi ada beberapa komoditi BKC ilegal. Nilai barang-barang tersebut diperkirakan mencapai 11,3 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 8,1 miliar. Ada beberapa modus rekan-rekan media sekalian. Yang pertama adalah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos yang melintasi Pasuruan dengan menggunakan truk ekspedisi, mobil pribadi, ataupun mobil angkutan penumpang. Kemudian juga modus yang lain adalah pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai melalui PJT, perusahaan jasa titipan, dengan salah pemberitahuan. Kemudian modus yang lain adalah pengiriman arak yang melintasi Pasuruan dengan truk ekspedisi. Kemudian juga penjualan di warung dengan modus disembunyikan. Itu yang kita amankan, yang saat ini nanti akan kita lakukan pemusnahan. Jadi di kantor Bea Cukai Pasuruan saat ini kita akan melakukan
simbolis pemusnahan yang serentak. Setelah kita lakukan simbolis pemusnahan, nanti akan dilanjutkan pemusnahan seluruh barang kena cukai ilegal yang disampaikan oleh Mas Emil tadi itu dari lokasi. Itu ada 6 truk dan dengan sejumlah yang tadi saya sampaikan. Jadi yang kita musnahkan ini adalah seluruhnya barang yang tidak bukan merupakan penyidikan, ya, bukan merupakan penyidikan. Kalau penyidikan itu berarti ada tersangkanya, ya. Nah, kalau tahun ini penyidikan kita ada, ya, dan sedang diproses di Kabupaten Pasuruan, ya. Tersangkanya sudah diamankan. Kemudian tahun lalu kita ada 5 penyidikan. Nah, yang kita musnahkan saat ini itu adalah bukan penyidikan, tapi adalah barang yang merupakan barang milik negara yang sesuai ketentuan itu harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ya, dengan nilai di atas 10 miliar berarti mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang di Jakarta, gitu ya Pak Denny. Jadi itu rekan-rekan sekalian, harapannya sekali lagi Pak Bupati dan semuanya, kegiatan ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran serta menjadi peringatan, ya, bagi pelaku usaha agar senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian press release dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya, karena sebagian besar apa yang kami lakukan itu adalah dari informasi masyarakat. Jadi kita mesti aware bahwa rokok ilegal ini mengganggu perekonomian. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa target Presiden, ya Pak, tingkat perekonomian kita 8%, Pak. 8%. Jadi kita mesti bahu-membahu antara aparat dengan masyarakat supaya PKC ilegal ini bisa kita sinergikan, kita bisa koordinasikan untuk bisa kita perangi bersama.